Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Yang terhormat Bapak Alexander Hamonanga Simamora SEPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan bahan ajar, dan rekan-rekan dari kelas D dan kelas E yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Kadek Ganteng Kusuma selaku moderator kelompok 6 dari kelas G yang akan memandu jalannya video pembelajaran yang sudah kami buat. Kelompok 6 dari kelas G akan menjelaskan materi mengenai langkah umum dan model-model pengembangan bahan ajar. Pun anggota dari kelompok 6 yaitu yang pertama ada Monika Fide Gitarina dengan nomor absen 7, yang kedua ada Komang Cenita Pramesti dengan absen 16. Yang ketiga ada Kadek Anggita Kusuma Dewi absen 18, dan saya sendiri Kadek Ganteng Kusuma dengan absen 26. Baik, adapun topik bahasan yang akan kami bahas, yang pertama ada pengertian bahan ajar, yang kedua adalah langkah umum pengembangan bahan ajar, yang ketiga ada model-model pengembangan bahan ajar. Itulah tadi topik bahasan yang akan kami bahas. Baik, untuk rekan yang bertugas saya persilakan. Topik yang pertama yaitu mengenai pengertian bahan ajar. Kita akan membahas kembali sebenarnya apa sih itu bahan ajar. Nah teman-teman, bahan ajar merupakan segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru ataupun instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Nah, bahan ajar ini merupakan materi yang dirancang secara sistematis dan langkah pengembangannya pun harus dilakukan secara sistematis. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam pengembangan bahan ajar terkait dengan kebutuhan akan bahan ajar, materi yang dikembangkan, sumber belajar pendukung, dan jenis-jenis bahan ajar yang nantinya akan dikembangkan. Untuk itu, kita akan membahas topik yang kedua yaitu langkah-langkah umum pengembangan bahan ajar. Yang pertama yaitu melakukan analisis kebutuhan bahan ajar. Nah, kebutuhan adalah kesenjangan keadaan saat ini dibandingkan dengan keadaan yang diharapkan. Terdapat 3 kelompok yang dapat dijadikan sumber informasi dalam mengidentifikasi kebutuhan bahan ajar. Yang pertama sudah pasti peserta didik, yang kedua pendidik termasuk pengajar dan pengelola program pendidikan, dan yang ketiga masyarakat termasuk pihak lain yang menggunakan lulusan seperti pengelola pendidikan dan tingkat selanjutnya maupun pemerintah. Adapun 3 tahap analisis kebutuhan bahan ajar. Yang pertama, menganalisis kurikulum, yang kedua, menganalisis sumber belajar, dan yang ketiga, memilih dan menentukan jenis bahan ajar. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu analisis kurikulum yang ditujukan untuk menentukan kompetensi-kompetensi yang memerlukan bahan ajar melalui 4 langkah. Yang pertama, menentukan kompetensi dasar, yakni sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator. Yang kedua, mengembangkan indikator berdasarkan kompetensi dasar yang merupakan rincian spesifik dari kompetensi dasar yang dirumuskan menggunakan kata kerja operasional. Yang ketiga, menentukan materi pokok berdasarkan jumlah dan rumusan indikator yang memuat pengetahuan, keterampilan, ataupun nilai. Yang keempat, menentukan pengalaman belajar berupa aktivitas yang didesain oleh pendidik agar peserta didik menguasai kompetensi yang telah ditentukan. Nah, berdasarkan analisis kurikulum ini, maka dapat diketahui apa saja sih bahan-bahan ajar yang harus dibuat, berapa jumlahnya, dan apa jenis bahan ajar yang cocok atau relevan untuk digunakan. Tahap analisis kebutuhan bahan ajar yang kedua yaitu menganalisis sumber belajar. Nah, kegiatan ini dapat dilakukan berdasarkan 3 kriteria. Yang pertama yaitu ketersediaan. Hal ini berkenaan dengan ada atau tidaknya sumber belajar di sekitar kita. Usahakan sumber belajar yang digunakan itu praktis dan ekonomis. Yang kedua yaitu kesesuaian. Apakah sumber belajar yang digunakan itu sudah sesuai atau belum dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan? Nah, jika sumber belajar ternyata dinilai membantu peserta didik untuk menguasai kompetensi, maka sumber belajar tersebut layak untuk digunakan. Yang ketiga, kemudahan, yaitu mudah atau tidaknya sumber belajar yang disediakan maupun yang digunakan. Jika sumber belajar itu membutuhkan persiapan, keahlian khusus, serta perangkat pendukung yang rumit, sedangkan kemampuan sumber daya manusia yang kurang, maka sebaiknya jangan digunakan. Tahap analisis kebutuhan bahan ajar yang ketiga yaitu memilih dan menentukan bahan ajar menggunakan 3 prinsip yang dapat dijadikan sebagai pedoman. Prinsip yang pertama yaitu relevansi.
Artinya, bahan ajar yang dipilih hendaknya ada relevansi dan relasi dengan pencapaian kompetensi dasar maupun indikator. Yang kedua yaitu prinsip konsistensi. Artinya, bahan ajar yang dipilih memiliki nilai keajekan. Antara kompetensi dasar dan juga bahan ajar memiliki keselarasan dan konsisten dalam membantu peserta didik untuk mencapai kompetensi. Yang ketiga yaitu prinsip kecukupan. Artinya, pilihlah jenis bahan ajar yang dapat membantu peserta didik untuk menguasai seluruh kompetensi yang ditentukan. Langkah umum pengembangan bahan ajar yang kedua yaitu pemilihan sumber belajar. Langkah ini dimaksudkan untuk mengetahui sumber-sumber belajar apa yang tersedia dan dapat digunakan untuk menyampaikan isi pembelajaran. Hasil dari kegiatan ini akan berupa daftar sumber belajar yang tersedia yang dapat mendukung proses pembelajaran. Untuk mempermudah dalam proses pemilihan sumber belajar, dapat digunakan dua kriteria. Yang pertama, ada kriteria umum yang meliputi 1. Ekonomis, yang artinya sumber belajar itu tidak mahal. Dengan harga yang terjangkau, semua lapisan akan mampu mengadakan sumber belajar tersebut. Yang kedua, praktis dan sederhana, yang dimana kriteria ini artinya mudah dibawa, sederhana, tidak memerlukan peralatan khusus, tidak mahal harganya, dan tidak membutuhkan tenaga terampilan khusus. Yang ketiga, itu adalah sumber belajar dekat dan mudah dicari, yang dimana sumber belajar yang baik adalah yang ada di sekitar kita dan mudah untuk didapatkannya. Dan yang terakhir, kriteria yang keempat adalah fleksibel. Sumber belajar dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan pembelajaran atau istilah lain adalah kompatibel, yang dimana sumber belajar dapat dimanfaatkan dalam berbagai kondisi dan situasi kapanpun dan dimanapun. Adapun kriteria khusus dalam pemilihan sumber belajar. Yang pertama, sumber belajar dapat memotivasi peserta didik dalam belajar. Yang kedua, sumber belajar mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Yang ketiga, sumber belajar yang dipilih hendaknya dapat diobservasi, dianalisis, dicatat secara teliti, dan yang lain sebagainya. Kemudian yang keempat, sumber belajar dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dialami peserta didik selama proses pembelajaran. Dan yang kelima, sumber belajar dapat berfungsi sebagai alat, metode, atau strategi dalam penyampaian pesan pada kegiatan pembelajaran di kelas. Dengan kriteria-kriteria yang dijelaskan tadi, dalam proses pemilihan sumber belajar, kita menjadi lebih mudah, efektif, dan efisien dalam menentukan sumber belajar. Di samping itu, sumber belajar yang dipilih juga lebih sesuai dan selaras dengan kebutuhan peserta didik. Langkah berikutnya adalah menyusun peta kebutuhan bahan ajar. Menurut Depdiknas tahun 2004, ada 3 kegunaan menyusun peta kebutuhan bahan ajar. Yang pertama, mengetahui jumlah bahan ajar yang harus ditulis. Yang kedua, mengetahui urutan bahan ajar. Urutan ini sangat diperlukan dalam menentukan prioritas penulisan. Dan yang ketiga, menentukan sifat bahan ajar. Berkaitan dengan sifat bahan ajar, penting bagi kita untuk memahami bahan ajar yang bersifat dependen dan independen. Apa sih bedanya? Bahan ajar dependen itu adalah bahan ajar yang ada kaitannya antara bahan ajar yang satu dengan bahan ajar yang lainnya. Sehingga dalam penulisannya harus saling memperhatikan satu sama lain, apalagi jika masing-masing bahan ajar itu saling mempersyaratkan. Sedangkan bahan ajar independen itu adalah bahan ajar yang berdiri sendiri atau dalam penyusunannya tidak harus memperhatikan atau terikat dengan bahan ajar lainnya. Jika peta kebutuhan ajar telah kita buat, maka tahap berikutnya dalam menyusun bahan ajar adalah menyusun bahan ajar menurut struktur bentuk bahan ajar masing-masing. Dengan demikian, perlu kita pahami bahwa masing-masing bentuk bahan ajar memiliki struktur yang berbeda-beda. Maka dari itu, kita juga harus memahami struktur dari berbagai bentuk bahan ajar. Bahan ajar terdiri dari atas susunan bagian-bagian yang kemudian dipadukan sehingga menjadi sebuah bangunan utuh yang layak disebut sebagai bahan ajar. Susunan bangunan bahan ajar inilah yang dimaksud dengan struktur bahan ajar. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa masing-masing bentuk bahan ajar memiliki struktur berbeda. Oleh karena itu, kita perlu memahami dan mengetahui masing-masing bentuk bahan ajar tersebut agar bisa membuat berbagai bahan ajar yang baik. Namun, dari beraneka ragam struktur bahan ajar yang ada, secara umum terdapat 7 komponen dalam setiap bahan ajar. Yang pertama, terdapat judul, kemudian petunjuk belajar, kompetensi dasar atau materi pokok, informasi pendukung, latihan, tugas atau langkah kerja, dan yang terakhir adalah penilaian.
Dengan memahami beberapa langkah pokok dalam pembuatan bahan ajar, kemudian ditambah pula menguasai teknik penyusunan bahan ajar, maka pembuatan bahan ajar menjadi suatu pekerjaan yang tidak melelahkan dan membingungkan. Teknik pertama yang dijelaskan dalam pembahasan ini yaitu bahan ajar cetak. Dalam penyusunan bahan ajar cetak, ada beberapa ketentuan yang hendak kita jadikan pedoman. Yang pertama, judul disajikan harus berintikan kompetensi atau materi pokok yang harus dicapai oleh peserta didik. Yang kedua, susunan tampilan jelas dan menarik. Sebaiknya disusun dengan urutan yang mudah, judul yang singkat, terdapat daftar isi, struktur kognitifnya jelas, terdapat rangkuman. Yang ketiga, bahasanya mudah dipahami, mengalirnya kosakata, jelas kalimatnya, dan jelas hubungan antar kalimat, serta kalimat yang digunakan tidak terlalu panjang. Yang keempat, mampu menguji pemahaman. Ini ditandai dengan adanya soal-soal latihan. Yang kelima, adanya stimulan. Hal ini menyangkut enak tidaknya bahan ajar dilihat. Yang keenam, kemudahan dibaca. Hal ini mencakup keramahan bahan ajar dibaca. Huruf yang digunakan jangan terlalu kecil. Selain itu, urutan teksnya harus terstruktur dan mudah dibaca. Dan yang terakhir, yang ketujuh, materi pembelajaran disajikan dari yang mudah ke hal yang sulit, sehingga peserta didik mudah membangun pengetahuan. Selanjutnya, teknik penyusunan bahan ajar audio. Bahan ajar audio merupakan salah satu bentuk bahan ajar yang menggunakan teknologi. Teknik menyusun bahan ajar audio meliputi yang pertama, judul diturunkan dari kompetensi dasar atau materi pokok sesuai dengan besar kecilnya materi. Yang kedua, adanya petunjuk penggunaan dalam bahan ajar audio. Informasi pendukung yang ada pada bahan ajar audio dijelaskan secara padat, jelas, dan menarik dalam bentuk tertulis yang kemudian direkam dalam piringan hitam atau pita kaset. Yang ketiga, tugas-tugas ditulis dalam lembar kertas lain. Yang keempat, penilaian dapat dilakukan terhadap hasil karya dari tugas yang diberikan yang sewaktu peserta didik menirukan apa yang mereka dengar. Yang kelima, menggunakan berbagai sumber belajar yang dapat memperkaya materi, misalnya majalah, buku, internet, atau jurnal, hasil penelitian sebagai bahan dalam membuat program audio. Teknik selanjutnya yaitu teknik penyusunan bahan ajar audiovisual. Teknik penyusunan bahan ajar audiovisual cukup rumit untuk dikerjakan. Namun, jika kita mempunyai kemauan dan usaha besar untuk belajar, penyusunan bahan ajar audiovisual tidak akan menjadi sesuatu yang menyulitkan. Teknik penyusunan bahan ajar audiovisual meliputi yang pertama, analisis kurikulum yang sedang digunakan. Yang kedua, penentuan media ajar. Yang ketiga, skema yang menunjukkan sekuensi atau biasa dikenal sebagai skenario. Yang keempat, pengambilan gambar. Dan yang kelima, proses editing. Tahap yang terakhir yaitu teknik penyusunan bahan ajar interaktif. Teknik penyusunan bahan ajar secara garis besar yaitu yang pertama, ketika menyusun bahan ajar interaktif diperlukan pengetahuan dan keterampilan yang mendukung dan memadai, terutama dalam hal mengoperasikan peralatan yang dibutuhkan seperti kamera foto, kamera video, dan komputer. Yang kedua, penyajian bahan ajar interaktif biasanya dalam bentuk CD dan judul dari kompetensi dasar atau materi pokok diturunkan sesuai dengan besar kecilnya materi. Yang ketiga, dalam penyusunan bahan ajar interaktif harus ada petunjuk pembelajaran. Yang keempat, bahan ajar interaktif dapat menjelaskan informasi pendukung secara padat, jelas dan menarik dalam bentuk tertulis ataupun gambar diam dan bergerak. Yang kelima, dalam bahan ajar interaktif dituliskan tugas-tugas yang dikerjakan oleh peserta didik. Yang keenam, adanya kegiatan penilaian terhadap hasil karya dari tugas yang diberikan kepada peserta didik. Dan yang ketujuh, bahan ajar interaktif menggunakan sumber belajar dari berbagai hal yang dapat memperkaya isi materi yang biasanya dapat berupa majalah, buku, materi dari internet, dan jurnal dari hasil penelitian. Topik yang ketiga yaitu model-model pengembangan bahan ajar. Model pengembangan bahan ajar memiliki langkah yang lebih detail daripada langkah umum pengembangan bahan ajar. Adapun model pengembangan bahan ajar yang pertama yaitu model ADDI. Langkah-langkah model ini yaitu yang pertama, tahap analisis. Tahap analisis
analisis meliputi 3 kegiatan, yaitu yang pertama, melakukan analisis kompetensi, yang kedua, melakukan analisis karakteristik peserta didik, yang ketiga, melakukan analisis materi sesuai dengan tuntutan kompetensi. Yang kedua, tahap desain. Menurut Tegah dan Firnan, 2010, tahap perencanaan atau desain dilakukan dengan kerangka acuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk siapa pembelajaran atau bahan pembelajaran dirancang. Yang kedua, kemampuan apa yang diinginkan untuk dipelajari. Yang ketiga, bagaimana materi pembelajaran atau keterampilan dapat dipelajari dengan baik. Yang keempat, bagaimana menentukan tingkat penguasaan materi yang sudah dicapai. Yang ketiga, yaitu tahap pengembangan, yang menerjemahkan spesifikasi desain ke dalam bentuk fisik, sehingga langkah ini menghasilkan prototipe produk pengembangan. Kompetensi, materi, soal-soal latihan, dan sumber belajar yang telah ditentukan pada tahap desain diramukan pada tahap pengembangan menjadi bahan ajar. Tahap keempat yaitu tahap implementasi. Hasil pengembangan atau bahan ajar diterapkan dalam pembelajaran untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kualitas pembelajaran yang meliputi kemenarikan, keaktifan, dan keefisien pembelajaran. Tahap yang terakhir adalah tahap evaluasi. Tahap evaluasi formatif yang dilakukan untuk mengumpulkan data pada setiap tahap pengembangan untuk memperbaiki bahan ajar, dan evaluasi sumatif di akhir pengembangan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap hasil belajar. Model yang kedua yaitu model dagang tahun 1990. Langkah-langkah model ini yaitu yang pertama, analisis tujuan dan karakteristik. Bidang studi yang dilakukan pada awal kegiatan desain pembelajaran untuk mengetahui tujuan pelajaran apa yang diharapkan dan mengetahui struktur tipe isi bidang studi apa yang akan dipelajari siswa, apakah berupa fakta, konsep, prinsip, ataukah prosedur. Yang kedua, analisis sumber belajar. Untuk mengetahui sumber-sumber belajar apa yang tersedia dan dapat digunakan untuk menyampaikan isi pembelajaran. Hasil dari kegiatan ini akan berupa daftar sumber belajar yang tersedia dapat mendukung pengembangan isi bahan ajar. Yang ketiga yaitu analisis karakteristik si belajar. Untuk mengetahui ciri-ciri perseorangan si belajar seperti bakat, kematangan tingkat berpikir, motivasi, dan kemampuan awalnya. Hasil dari langkah ini akan berupa daftar yang memuat pengelompokan karakteristik si belajar dan acuan mendesain materi bahan ajar. Nah, yang keempat yaitu menetapkan tujuan isi pembelajaran. Hasil dari langkah ini berupa daftar yang memuat rumusan tujuan khusus pembelajaran atau sekarang di tujuan pembelajaran dan tipe serta struktur isi yang akan dipelajari siswa untuk mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan. Menetapkan strategi pengorganisasian. Menetapkan strategi pengorganisasian ini segera bisa dilakukan setelah analisis dan penetapan tipe serta karakteristik isi pembelajaran. Pengorganisasian bisa melibatkan seluruh isi bidang studi atau hanya melibatkan sebagian kecil saja. Hasil dari langkah ini berupa penetapan model untuk mengorganisasi isi bidang studi, baik tingkat mikro maupun makro. Contohnya, strategi pemaparan isi bidang studi dari umum ke khusus maupun sebaliknya dari khusus ke umum. Lalu yang keenam ada menetapkan strategi penyampaian. Menetapkan strategi penyampaian isi pembelajaran didasarkan pada hasil analisis sumber belajar. Seperti telah dikemukakan oleh sebelumnya bahwa hasil analisis sumber belajar akan berupa daftar sumber belajar yang tersedia dan dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Hasil dari kegiatan dalam langkah ini berupa penetapan model untuk menyampaikan isi pembelajaran. Model tersebut dapat berupa modul, media pembelajaran, teks ajar, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketujuh adalah menetapkan strategi pengelolaan. Menetapkan strategi pengelolaan pembelajaran tergantung pada hasil analisis karakteristik peserta didik. Klasifikasi karakteristik peserta didik yang dibuat dijadikan sebagai dasar memilih dan menetapkan strategi pengelolaan. Hasil kegiatan dalam langkah ini berupa penetapan penjadwalan penggunaan komponen strategi, pengorganisasian dan penyampaian pembelajaran, pengelolaan motivasional, pembuatan catatan tentang kemajuan belajar siswa, dan kontrol belajar. Tahap ini sudah pada penerapan bahan ajar dan pembelajaran.
Lalu yang kedelapan ada pengukuran hasil pembelajaran. Langkah terakhir dalam desain pembelajaran melakukan pengukuran hasil pembelajaran yang mencakup pengukuran tingkat keefektifan, efisiensi, dan daya tarik pembelajaran menggunakan bahan ajar yang telah dikembangkan. Hasil dari kegiatan ini akan berupa bukti mengenai tingkat efektivitas, efisiensi, dan daya tarik pembelajaran menggunakan bahan ajar. Yang ketiga ada model Breckman dan Murray pada tahun 1990. Model Breckman dan Murray dalam Stafford dan Brett tahun 2002 secara khusus digunakan sebagai panduan dan manajemen produksi produk multimedia interaktif. Model ini membuat 6 aktivitas utama, yaitu yang pertama ada analisis, yang kedua desain, yang ketiga pengembangan, yang keempat produksi, yang kelima penggabungan, dan yang keenam ada validasi. Setiap langkah memiliki 3 bagian, yaitu input, output, dan evaluasi. Keluaran dari setiap langkah berfungsi sebagai masukan untuk langkah berikutnya. Model ini menekankan evaluasi output pada setiap langkah sebelum proses berikutnya. Yang pertama ada analisis. Seperti kebanyakan model desain interaksional lainnya, model ini mendorong desainer untuk melakukan analisis awal secara menyeluruh dengan cara memeriksa berbagai aspek yang terlibat dalam pengembangan produk. Model ini menunjukkan 4 bidang analisis dalam menentukan tujuan dan kebutuhan pengembangan, yaitu yang pertama, analisis masalah, yang kedua, analisis pengguna, yang ketiga, analisis kebutuhan atau tugas, dan yang keempat ada analisis lingkungan. Yang kedua ada desain. Tahap desain merupakan lanjutan dari tahap analisis. Tahap ini menggunakan output berupa deskripsi produk yang dikembangkan dalam kegiatan analisis dan mengelompokkan menjadi 2 tingkat, desain umum dan desain rinci. Desain umum yaitu menentukan urutan segmen program, sedangkan desain rinci adalah menentukan unsur-unsur motivasi, strategi, interaksi, jenis media atau teks, gambar, animasi, audio, video yang cocok, dan metode penilaian. Yang ketiga ada pengembangan. Hal pokok tahap pengembangan adalah menyiapkan dokumen untuk tahap produksi. Komponen yang dikembangkan pada tahap ini berdasarkan output dari tahap desain. Misalnya, urutan sajian materi pada tahap desain dapat dikembangkan menjadi flowchart dan storyboard. Lalu yang keempat ada produksi. Kegiatan produksi meliputi terjemahan dari dokumen kertas dari tahap pengembangan ke tahap produksi yang akan memberikan kontribusi pada produk akhir. Misalnya, storyboard pada tahap pengembangan diimplementasikan menjadi tampilan antarmuka, media, dan komponen-komponen media. Lalu, yang kelima ada penggabungan. Tahap penggabungan merupakan tahap mengintegrasikan beberapa media menjadi satu produk yang utuh. Tahap ini memiliki 3 subaktivitas, yaitu pengkodaan, pengujian, dan penyetelan. Tahap pengkodaan yaitu untuk mengintegrasikan unsur multimedia menggunakan kode sesuai software yang digunakan menjadi serangkaian presentasi yang utuh. Tahap pengujian yaitu untuk mencoba aplikasi dari perspektif pengguna akhir yang bertujuan mengungkap kesalahan-kesalahan sebagai bahan perbaikan. Tahap penyetelan untuk melihat kelancaran dan memperbaiki presentasi, logika, dan interaksi menjadi produk yang siap divalidasi. Yang terakhir ada revisi. Setelah validasi, sebagian bahan untuk meningkatkan efektivitas produk. Breckman dan Moore menyarankan 3 langkah untuk aktivitas validasi, yaitu yang pertama ada persiapan membuat instrumen validasi, menentukan validator atau ahli, dan membangun lingkungan yang kondusif sebelum validasi yang dilaksanakan. Yang kedua ada melakukan validasi melalui pengamatan, wawancara, maupun
maupun rekaman. Yang ketiga, menilai hasil validasi, yaitu menganalisis temuan menjadi laporan resmi untuk diperiksa dan untuk menentukan tindakan berikut yang mungkin dilakukan. Dari pembahasan materi tadi, dapat disimpulkan bahwa dalam mengembangkan bahan ajar terdapat 5 langkah umum, yaitu yang pertama, analisis kebutuhan bahan ajar. Yang kedua, pemilihan sumber belajar. Yang ketiga, menyusun peta bahan ajar. Yang keempat, membuat struktur bahan ajar. Dan yang kelima ada menerapkan teknik penyusunan. Selain memperhatikan langkah umum, terdapat 3 model pengembangan bahan ajar, yaitu yang pertama, model ID. Yang kedua, model Degeng tahun 1990. Dan yang terakhir adalah model Breckman dan Moore pada tahun 1990. Sekian video pembelajaran yang sudah kami buat. Saya perwakilan dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang sudah menonton video dari kelompok 6 dengan baik. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni.